Halo, Ya, selamat malam. ya silakan Bang Huaem. Oh ini sekali tiga naik, gimana ini bang ngomongnya nih? Enggak, udah lanjut aja Bang Huaem aja. Oh ya, oke deh. Gimana ya awalnya? Kebetulan saya sih Kristen ya. Ya, Perkenalan dulu kali ya. ya, ya Bang. Kristen, terus stay-nya di Bekasi sekarang. Cuman kebetulan lagi numpang nguli sih di negeri orang. Oh, Kebetulan di negeri Muslim lah ini Timur Tengah. ya. Jadi dari tadi aku baru ngikutin sih, baru sebenarnya kemarin-kemarin udah lihat live-nya Bang Pen di Aceh ini, cuman baru sempat mampir sebentar-sebentar doang kan. Ini baru agak lama lah dari tadi ngikutinnya. Lumayan Iya. seru juga gitu kan. Jadi kalau apa ya? Kadang-kadang aku pribadi sih masih bertanya-tanya gitu Bang. Masalah agama ini ya, meskipun aku pribadi memang terlahir menjadi orang Kristen gitu kan. Dan aku sempat juga hampir mengarah-mengarah ke ateis beberapa tahun lalu. Semenjak Karena aku mulai kerja, ber- bertemu dengan banyak orang, dengan banyak background, banyak beraneka agama, karakter gitu kan, budaya. Dan akhirnya aku mulai goyang tuh waktu itu. Terus aku ketemu lagi dengan ada satu buku waktu itu aku baca 4.000 tahun sejarah manusia mencari Tuhan, itu karyanya si Karen Armstrong itu. ya Karen Armstrong. Karyanya Ya. nggak tahu orang abang udah pernah baca apa belum itu buku itu. Itu Sepintas saja. aku nggak selesai baca. Itu Gold Edition kalau aku lihat di sampulnya waktu itu. Aku nggak selesai baca karena aku langsung goyang waktu itu kan. Hmm. Ya, jadi menurut orang abang gimana sih sebenarnya? eh Pertama aku mau nanya dulu deh masalah surga dan neraka ini sebenarnya gimana sih bang gitu? Apanya yang surga dan neraka itu adalah keadaan, Bang. Sebenarnya itu ada wujud realnya nggak sih? Keadaan. Abang kalau coba Keadaan ya. memperhatikan apakah Mm-mm. surga itu? Abang nanti akan bertemu dengan bagaimana keadaan kita, suatu keadaan yang kita nanti ada Mm-mm. berada di sana, dan keadaan itulah yang kita sebut dengan surga, gitu. Keadaan setelah Jadi bukan bukan hanya kehidupan sekarang. setelah kehidupan ini, gitu, yaitu adalah di kehidupan kekal nanti. Jadi gitu. Jadi bagaimana keadaan kita nanti di sana, itulah yang akan kita sebut surga. Lalu apakah itu menjadikan suatu tempat? Saya katakan untuk mengkaji itu memang tidak mudah, Bang. Nanti kita akan dalam ya, karena banyak sekali ayat yang menunjukkan ke arah sana, gitu ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya pembahasannya tidak di live seperti ini karena terlalu singkat. Oke oke bang. Nah, Karena gini jadi yang sih paling bang. mudah saya katakan itu keadaan sebenarnya. Keadaan, suatu keadaan di mana kita Mm-mm. nanti ada gitu di dalam suatu keadaan itu dalam penyembahan gitu. Nah, apakah itu di mana posisinya nanti setelah itu makanya dikatakan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya Ya manusia itu yang sebenarnya ada di diciptakan, Wahyu kan. betul. Kita diciptakan di Hmm. dalam bumi. Nah, karena Hmm. bumi ini sudah berdosa ini makanya Tuhan bilang akan dibuang dan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru, serta kita akan diberikan tubuh yang baru seperti itu, Bang. Nah, itulah Iya keadaan inilah oke. yang dinamakan surga atau Firdaus itu. Dikembalikan seperti keadaan semula. Itulah tujuan Allah untuk itu. Makanya dikatakan penebus. Oke bang. Karena aku bertanya-tanya setelah semenjak ya waktu itu sih bang yang aku bilang aku udah mulai sempat goyang lah aku bilang gitu kan masalah keyakinan ini. Karena aku berpikir gini bang, di dunia ini kan banyak agama nih. Di Indonesia aja udah banyak agama, 6 agama yang udah diakui secara sah, belum agama-agama yang lain kan gitu. Belum lagi di negara lain, belum yang tidak beragama, belum yang Hmm. ateis, yang animisme, dinamisme, apa sih itu yang Iya, macam-macam lah itu. iya, iya, iya. Dan Animisme menurut juga agama ada. kita Kristen mungkin
beberapa agama yang lain juga kayak Muslim mungkin percaya surga dan neraka kan ada itu kita percayain. Kalau yang baik akan masuk neraka, surga, yang jahat masuk neraka gitulah Oh singkatnya. tidak, semuanya masuk neraka Pak. Semuanya masuk neraka gitu, Bang. Iya. Maksudnya gimana nih, Bang? Semua masuk neraka nih. Tidak ada mereka dijanjikan ke surga Pak. Oh, oke. Itulah maksud aku gitu, Bang. Menurut Kristen begitu kan ya, menurut kita. Bukan Nah, menurut terus mereka, bukan menurut saya. enggak, menurut Kristen, agama Kristen lah aku bilangnya, Oh, agama oke, kita lah aku oke. bilangnya. Siapa yang Terus ikut Yesus, yang percaya kepadanya dan pengikut mengikutnya Yesus lah gitu ya. sampai kepada kesudahannya, maka dia akan Hmm. menjadi anak-anak Allah, seperti itu Pak. Oke, pengikut Kristus lah ya. Nah, terus kadang aku bertanya nih, terus ntar orang-orang yang bukan pengikut Kristus ini gimana sih ujungnya gitu? Nah, ya mereka Yang sudah mereka meninggal akan atau yang belum meninggal? iya, mereka akan dihakimi menurut apa yang mereka lakukan. Dan tidak ada satu nama pun di dunia ini yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali nama Yesus. Kalau kau tidak mau percaya sama Yesus, silahkan, tidak ada masalah, kata Yesus. Oke, berarti kalau di luar pengikut Kristus, yang di luar beragama Kristen, itu udah langsung fix lah ya, langsung masuk neraka gitu, nggak perlu ada penghakiman lagi gitu. Iya, menurut jelas mereka akan tidak masuk di dalam kerajaan Allah itu sendiri, karena Yesus itu udah jelas. Makanya abang sebelum membaca suatu buku, lebih bagus abang membaca Alkitab dulu. Karena nanti pemahaman yang dari buku sana, karena mereka membuatnya itu sesuai dengan pola pikir mereka, ya kayak Karen Armstrong contohnya apa, abang akan terikut ke sana. Saya kasih contoh, ada teman saya membaca buku filosofi ya, filsuf ya, Kristen ke gereja, tapi karena dia nggak kuat di dalam kekristenan, lama-lama ngawur ini orang. Akhirnya saya bilang, itu kau stop dulu baca itu sebelum kau tamat dengan Alkitab ini. Kalau kau sudah tamat dengan Alkitab ini dan paham dengan Alkitab ini, kau baca buku apapun kau akan mengerti. Yes. Gitu. Ya, oke Bang. Tapi kan sebentar. Okay, Ingat Bang, okay. Di Amsal jelas dikatakan, ya, takut akan Tuhan adalah dasar daripada semua pengetahuan. Betul kan? Nah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan itu, pengetahuan di sana yang membuat kita ngawur, sehingga abang sempat untuk memutuskan untuk menjadi agnostik ataupun ateis. Nah, itu mengaburkan. Makanya iblis menggunakan berbagai cara untuk mengelabui orang. Maka dikatakan, hati-hati, di sekelilingmu iblis itu berkeliling untuk mencari mangsa seperti singa yang berkeliling untuk mencari kita. Hati-hati dengan itu. Tipu daya, namanya tipu daya, dia bisa menyamakan. Contoh yang paling utama, yang pertama kali jatuhnya ke dalam dosa. Iblis tidak menggunakan hal-hal lain dalam menipu daya manusia, tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan kepada Hawa. Iblis mengutip firman Tuhan, betul tidak? Iya. Tetapi dia membelokkannya sedikit hingga orang terpedaya. Nah, itu makanya saya bilang hati-hati dengan firman Tuhan yang dibelokkan sedikit saja, yang kelihatannya agak manis, kelihatannya agak iya juga ya gitu. Itulah kenapa Hawa terpelintir, tergoda, karena iblis memelintir dengan sedikit saja. Jadi bukan dia membawa firman Tuhan, bukan dia membawa argumen lain, tidak. Dia menggunakan argumen yang Tuhan sampaikan malah. Artinya dengan Alkitab pun kita bisa disesatkan, Pak. Ya. Dipelintir sedikit kita bisa disesatkan. Nah, itu makanya saya bilang, yuk kita lebih hati-hati, kita pelajari dulu Alkitab itu secara mendalam. Setelah kita mengerti, baru nanti abang silahkan baca buku lain, gitu ya. Nanti abang akan tahu, gitu. Gini sih Bang, kalau misalnya ya kayak buku yang aku bilang tadi tuh, si Karen Armstrong itu, kalau aku nggak salah ingat ya, itu mungkin udah 7 tahun lalu kali ya, pernah aku baca ya. Dia itu sebenarnya anak seorang pendeta, bapaknya itu pendeta.
Terus suatu ketika dia ini punya pergumulan, terus dia berdoa. Ternyata pergumulannya ini nggak terselesaikan juga. Terus dia bertanya-tanya akhirnya, Tuhan itu sebenarnya di mana sih? Ada nggak sih gitu? Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu dia mulai mempertanyakan Tuhan itu dan dia mulai mempelajari. Makanya di sampul bukunya itu ada simbol Kristen, Yahudi sama simbol Islam. Ada tiga simbol itu di sampulnya itu. Jadi dia mempelajari agama-agama itu, terus dia mempelajari juga sejarah manusia, sejarah kehidupan manusia lah menurut sejarah gitu kan. Terus dia kait-kaitkan dengan agama-agama ini, kejadian-kejadiannya, perang-perangnya gitu, dikait-kaitkan sama dia. Dan ternyata dia bilang di situ, kalau aku nggak salah ingat ya, manusia yang menurut sains, yang manusia purba zaman dulu, yang kalau menurut revolusinya si Darwin, Meganthropus Japanicus gitu ya, itu Homo sapiens itu pada zaman itu ternyata sudah ada keyakinan, tapi bukan agama ya, keyakinan. Mereka meyakini itu menurut sejarah sains lah ya, aku bilangnya bukan agama. Iya. Kalau menurut abang, mana yang abang percaya sekarang? Alkitab? Terus di situ dia bilang juga, aku sekarang kita potong aja lah. Menurut abang, apa yang abang percaya sekarang? Apa? Ya itu bentar bang, bentar. Saya dua hal yang ingin saya tanyakan kepada abang. Apa yang menjadi pegangan abang sekarang dan apa yang abang baca sekarang? Oke bang, mungkin sebelum aku menjawab situ, mungkin aku sekarang di posisi sedang mencari apa ya aku bilangnya. Ya mungkin ada masanya kali ya, karena kita nggak seperti orang di luar sana yang begitu diajarkan A sama agamanya langsung dicaplok kayak yang dari tadi orang abang discuss juga kan, ada beberapa orang punya. Mungkin aku sekarang lagi di tahap beberapa tahun ini ya. Ya, Alkitab mencatat bang, mungkin abang pasti tahu lah ya. Alkitab mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Menemukan. Ya. Itu ada ayat. Dan kalau bagi saya bang ya, bagi saya secara pribadi, saya berpegang pada satu hal. Apa itu? Terhadap apa kata firman Tuhan. Karena bagi saya kebenaran yang mutlak adalah apa kata firman Tuhan. Di luar itu saya jadikan sebagai pengetahuan. Di luar itu bukan sebagai pegangan. Untuk saya ketahui, oh begini pemahaman orang. Oh kata si Armstrong itu begini. Oh kata Darwin begini. Kata si Ono begini. Tapi apa kata firman Tuhan? Itulah pegangan saya. Nah, maka di dalam iman percaya saya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal di surga, lagi-lagi saya ikutin apa kata firman Tuhan, di mana Yesus mengatakan, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apapun. Engkau di luar aku tidak bisa melakukan apapun. Apa yang tidak bisa kita lakukan di luar Yesus? Hanya satu bang, yang lain semua bisa kita lakukan. Abang tahu apa itu? Menurut abang, apa yang kita tidak bisa lakukan di luar Yesus? Semua bisa kita lakukan bang di luar Yesus kecuali satu. Abang tahu? Apa itu kita bang? Nggak tahu. Masuk surga kita tidak bisa melakukan di luar Yesus. Yang lain semua bisa kita lakukan. Kita diberkati. Tidak percaya Tuhan kita diberkati, asal kita rajin. Iya, oke bang. Jadi apapun yang bisa kita, apapun itu bisa kita lakukan. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah untuk masuk surga. Kita tidak bisa di luar Yesus. Oh, untuk kita kumpulkan amal, kita beramal banyak-banyak, kita tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa menurut kita ini, bukan menurut firman ya. Tapi kita tidak mau percaya kepada Yesus, tetap tidak akan bisa kita masuk surga di luar Dia. Kecuali abang tidak pernah mendengar tentang Injil, tentang kabar baik, tentang keselamatan. Nah, abang nanti akan masuk surga sesuai dengan perbuatan abang, sebagaimana yang Bang Nabirong sampaikan tadi. Ya. Sesuai dengan hati nurani. Dan itu keyakinan bang, ya.
keyakinan. Kalau yang lain bang bisa kita lakukan. Tapi, nah ada satu hal lagi yang bisa, yang tidak, yang bisa, yang sangat keren ya bagi saya. Ketika kita berada di dalam firman, benar-benar kita berada dalam firman, dosa itu sangat sulit kita lakukan. Sangat sulit. Bila kita benar-benar berada di dalam firman, sulit banget kita lakukan dosa. Kecil kemungkinan kita bisa melakukan dosa. Jadi mungkin memang bang ya, mungkin posisiku gini kali ya. Memang aku semenjak yang aku bilang tadi beberapa tahun lalu itu mungkin ada rasa kekecewaan sih Sama dalam siapa? perjalanan hidupku. Sama Melihat apakah abang ada rasa kecewa dengan gereja, dengan pendeta? ya ada itu termasuk, terus termasuk dengan orang-orang yang ada di, ya aku bilang di negara kita lah dulu atau di dunia inilah. Nah Masalah itulah. justru orang-orang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan, malah orang-orang itu yang lebih gampang gampang emosi, gampang diadu domba, gampang terpecah belah. Nah Kan itulah begitu. bang. Nah, Itulah bang yang saya katakan tadi. Kalau kita di dalam firman, yang kita pandang itu firman. Kalau kita benar-benar ya, maka firman Ya. Tuhan katakan lagi, apa kata firman Tuhan? Engkau akan banyak kecewa ketika engkau berharap pada manusia, ketika engkau memandang pada manusia, ketika engkau menaruh harapan pada manusia. Termasuk engkau akan kecewa berat ketika menaruh harapanmu pada pendeta, menaruh harapanmu pada gereja. Tetapi engkau tidak pernah kecewa ketika engkau menaruh harapanmu kepadaku. Itu kata firman. ya. Saya abang lihat sendiri ya. Bagaimana saya dihina, saya dicaci maki, saya diolok-olok, saya dikata-katain dengan kata-kata yang sangat kasar banget. Tetapi saya berubah bang, who am I? Saya berubah ketika saya percaya kepada Yesus. Hidup saya diubahkan, pola pikir saya diubahkan. Saya dulu benci banget bang sama Kristen itu. Ya. Itu. Jadi abang tanyakan who am I ini bukan kepada kita manusia tapi kepada Tuhan. Abang banyak-banyak berdoa dan banyak baca firman. Kenapa dua hal ini harus abang lakukan hari-hari ini? Ketika abang berdoa, abang berbicara dengan Tuhan. Dan abang Benar sih bang. dan abang harus banyak membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika abang membaca firman Tuhan, abang lagi mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Maka saya pribadi, bang, who am I? Saya pribadi ketika membaca firman Tuhan, saya keliling rumah bang. Kalau saya membaca firman Tuhan di dapur, lagi di tempat di meja makan, itu saya jalan-jalan bang, baca firman itu. Tidak banyak ayat yang saya baca. Kalau satu perikop itu paling beberapa ayat saya baca hari ini. Lalu saya jalan-jalan di rumah itu. Saya keliling-keliling, saya berbicara sendiri. Sambil membaca firman, saya berbicara sendiri. Seolah-olah saya lagi berbicara dengan seseorang. Saya baca, saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Saya ngomong sendiri, saya jawab sendiri. Nanti saya lihat lagi firman yang saya bacakan. Itu dari saya, Bang Who Am I. Jadi saya sehat abang, sukses selalu, bergantung mutlak pada Tuhan. Buang semua rasa kecewa dan kepahitan yang abang alami. Saya pernah juga alami itu bang. Hampir saya kembali ke agama saya yang lama. Iya bang, kalau saya pribadi sih memang bang, apa ya, ya mungkin itulah manusiawi ya kali Betul, ya. Ada betul. Kita tidak bisa masa-masa salahkan. kita di posisi Benar. down, ada posisi. Benar. Jadi memang semenjak saat itu bang, aku itu berprinsip aku percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya agama. Gitu jadinya sempat itu ada Ya. dalam pikiranku. Aku percaya Tuhan, bahwa ada Tuhan sang penguasa yang mempunyai kekuatan, power di bumi ini, menciptakan segala sesuatunya ini. Tapi aku sulit percaya dengan agama apapun itu sempat. Karena Ya. agama itu aku merasa jangan-jangan ini ciptaan manusia gitu loh. Dan dulunya mungkin niat manusia itu menciptakan itu untuk mengontrol pola perilaku manusia. Karena dari dulu pun sebenarnya udah banyak masalah kan, banyak peperangan, banyak permasalahan, pembunuhan, pemerkosaan. Sebenarnya dari zaman dulu pun udah ada dan di Alkitab itu pun sejarahnya itu seperti itu kan diceritakan, mungkin di Alkitab di
kitab suci yang lain juga ada cerita-cerita kayak gitulah. Iya. Makanya aku sempat berpikir seperti itu bang. Yang penting aku prinsipnya melakukan yang terbaik, nggak menyakitin orang lain. Nah, udah. abang perhatikan lagi. Nah, inilah kalau saya, ya, di tempat kita ini bang, kita selalu back to Bible. Ketika abang mengatakan yang penting saya melakukan yang terbaik, tetapi ketika abang melakukan yang terbaik, apakah yang terbaik yang abang lakukan itu adalah dalam kebenaran atau tidak? Ya. Atau jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan berdasarkan ke pikiran kita, tapi bukan berdasarkan pikiran Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi pesan saya terakhir bang, pesan kami terakhir, abang perbanyak lagi baca Alkitab. Abang hebat, itu banyak ayat-ayat yang kita bacakan itu abang langsung ingat, ya, langsung ingat. Ketika tadi bang Nabirong membaca ayat ini, abang langsung ingat, langsung abang bisa sambungkan. Aku dulu sempat aktif bang sebenarnya dari sekolah minggu. Saya paham. Iya. Abang itu kena akar kepahitan. Oh iya, ya Bang Rizky, sebentar, sedikit saja Bang ya. Sorry Bang, sebentar saja. Oke. Sedikit lagi. Bentar lagi Bang Rizky ya. Sedikit lagi. Abang itu kena akar kepahitan. Memang, dan itu kadang kekecewaan itu kita alami. Saya pun pernah mengalaminya, tetapi saya tidak mau terjebak di dalam itu Bang. Abang bilang saya tidak percaya agama karena buatan manusia. Itu betul. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan membawa agama. Tetapi apa? Yesus memberikan contoh, ikutlah aku, bukan ikutlah agamaku. Tidak pernah. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita ikuti? Bukan agamanya Bang. Tetapi apa yang Yesus ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan itulah yang harus kita ikuti. Bukan soal agamanya. Yes. Gitu. Jadi kalau abang memandang suatu agama, itu abang nanti akan terjebak di dalam keagamaan. Ya. Iya, gitu, bang. Bang. Betul itu bang. Makanya sebenarnya aku juga kadang-kadang berargumen dengan orang-orang yang beda agama pun ya kayak gitulah. Ya, itu makanya saya bilang. Tetapi apa yang diteladankan Yesus, apakah yang diajarkan Yesus, itulah yang harus kita pegang bagi saya. Kalau abang pernah jadi seorang aktivis, ya, dan kecewa itu sangat wajar bagi saya, karena abang juga masih memandang manusia dan abang juga masih berpatokan kepada apa yang abang lihat. Tetapi abang tidak berpatokan kepada apa yang Yesus lakukan. Itu kuncinya bang. Karena kita masih memandang manusia sebagai contoh dan panutan kita akan kecewa. Tetapi kalau abang berpanutan kepada Yesus tidak akan pernah kecewa. Makanya Yesus katakan, lihatlah aku, ikutlah aku. Bukanlah ikut kepada orang-orang yang ada di sampingmu, sekitarmu yang mengajarkannya, tidak. Karena di Matius 7 jelas mengatakan, kalian memang betul mengajarkan tentang Yesus. Kalian berbuat, kalian berkhotbah, kalian bermujizat, tetapi enyahlah kalian pembuat kejahatan. Tetapi yang mengikut Yesus, itu akan tetap bersama dia. Itu aja bang, jangan ikut agama. Amin. Gitu abangku. Tetap kuat di dalam Tuhan ya. Tetap kuat di dalam Tuhan, jangan lupa untuk tetap berdoa abang. Yes. Siap bang, siap. Makasih bang. Apalagi abang di perantauan ya. Ya bang. Tetap baca firman Tuhan. Tambahkan lagi, nanti kapan ada waktu. Kadang kan kita bang UMI sampai pagi ya, bang Nabirong ya. Kalau nanti bang naik, kalau ada waktu naik, ya kita bisa sharing-sharing begini. Kita tidak naikin. Biasanya kalau udah malam bang, kalau udah malam kita sharing-sharingnya. Karena kalau sore kita masih kepada teman-teman yang bertanya. Ya. Gitu bang ya. Oke, siap. Oke, bang. Sehat-sehat abangku ya di perantauan ya, tetap kuat ya. Siap bang, siap. Makasih bang. Oke, tetap berdoa. Jangan lupa berdoa bang, jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih. Ya, malam baik ya. Malam. Amin.